Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Febri Setiawan. Seorang teknisi muda kalau tinggal di desa harus mengerti berbagai macam perangkat elektronik, selain memperbaiki laptop, komputer desktop, dan smartphone. Karena mungkin orang-orang ngertinya kalau sekolah di SMK jurusan komputer dan kerjanya di bagian IT itu bisa memperbaiki segala sesuatu perangkat elektronik yang error. Sehingga terkadang saya melakukan pekerjaan yang sangat random, misalnya memperbaiki TV, radio, pompa air, genset, pasang antena TV, memperbaiki otomatis pompa air, bahkan membersihkan tangki airnya, dan masih banyak lagi. Termasuk juga benda satu ini yang sempat saya bikinkan video karena punya waktu luang. Ini adalah remote TV. Ini saya tidak tahu TV-nya merek apa, namun remote-nya seperti ini. Mungkin kalau kalian ada yang tahu bisa tuliskan di kolom komentar. Info dari tetangga yang punya remote adalah remote ini tidak bisa digunakan untuk mematikan televisinya. Katanya, tombol on off memang sudah lama susah untuk dipencet, namun baru kali ini tidak bisa digunakan sama sekali. Oke, langsung saja kita kerjakan remote-nya. Sebelum mulai analisanya, perlu diketahui terlebih dahulu cara kerja dari transmitter remote TV ini. Saya contohkan, jika tombol volume ditekan, maka LED yang ada di depan remote ini akan bersinar, dan sinar yang dipancarkan memiliki pola tertentu. Bisa dibilang mirip dengan sandi Morse. Misal volume, panjang-panjang, pendek, panjang-panjang, atau semacamnya. Contoh lagi, misal ditekan angka 1, LED akan menyala dengan pola pendek, panjang, 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 seperti itu seterusnya. Tiap tombol memiliki pola kedipan cahaya yang berbeda-beda. Lalu, kalau LED yang ada di bagian depan ini memancarkan cahaya saat kita menekan tombolnya, kenapa kita tidak melihat LED ini bercahaya? Tentu saja hal ini dikarenakan LED pada ujung remote ini menggunakan atau memancarkan sinar inframerah atau infrared. Inframerah merupakan spektrum cahaya yang tidak bisa kita lihat karena posisinya berada di bawah warna merah, atau kalau kita urutkan dari cahaya yang bisa dilihat dengan mata yaitu Mejiku Hibi Niu, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu, maka posisi inframerah berada di depan warna merah. Jadi urutannya inframerah, baru merah, jingga, kuning, dan seterusnya. Inframerah dalam fungsi benda sehari-hari juga dibagi menjadi dua. Inframerah yang lebih dekat dengan merah atau dengan spektrum cahaya yang lebih pendek biasa digunakan untuk remote-remote seperti ini. Di HP saya juga ada, namanya IR Blaster. Sedangkan inframerah yang lebih jauh dengan merah atau memiliki spektrum cahaya yang lebih panjang biasa digunakan untuk memanaskan makanan, contohnya microwave. Tentunya masih banyak lagi praktek di kehidupan kita yang menggunakan gelombang inframerah. Masih ada beberapa spektrum elektromagnetik yang secara umum tidak bisa kita lihat dengan mata manusia. Misal di atas ungu atau setelah warna ungu sebenarnya masih ada sinar UV atau sinar ultraviolet. Dan di atasnya lagi masih ada sinar X atau X-ray. Di atasnya lagi masih ada sinar gamma. Sedangkan untuk yang di bawah cahaya tampak yang bisa dilihat oleh mata manusia pada umumnya adalah inframerah. Yang di bawahnya lagi ada microwave, dan di bawahnya lagi ada spektrum radio. Kita kembali ke remote TV. Pertama, perlu kita analisa terlebih dahulu. Tekan tombol apapun selain tombol power dan lihat menggunakan tampilan di kamera. Ini kamera DSLR saya tidak menangkap sinar infrarednya. Saya coba dengan kamera HP saya, dan ternyata di sini bisa terlihat. Ini saya tekan tombol sembarang, dia mau nyala, dan saat ditekan tombol power, LED tidak berkedip sama sekali. Berarti masalah ada pada tombolnya, bukan di baterai
IC ataupun LED inframerahnya. Langsung saja kita bongkar terlebih dahulu remote-nya. Pertama, lepaskan baterai dan pastikan ada atau tidak skrup yang mengunci casing remote. Jika ada, tinggal dilepaskan saja. Jika sudah, maka tinggal congkel saja perlahan. Dan beginilah tampilan remote TV konvensional. Hanya ada satu papan PCB sebagai inti dari remote-nya. Di sini saya lihat bagian tombol power memang kotor. Ada kerak-kerak kotoran menempel di sini. Untuk memperbaikinya tinggal dibersihkan saja. Di sini saya menggunakan cairan degreaser atau anti karat, lalu saya gosok-gosok dan bersihkan dengan tisu. Jika kalian tidak memiliki cairan seperti ini, bisa juga menggunakan minyak kayu putih sebagai cairan untuk membersihkannya. Namun jika tidak ada minyak kayu putih, ya bersihkan dengan sedikit air dan kerik dengan kuku juga bisa. Karena ini sudah dibongkar, maka sekalian saja kita bersihkan karet-karet dari tombolnya, agar kotoran tidak masuk ke PCB dan membuat remote-nya cepat error lagi. Setelah dirasa bersih, tinggal pasangkan lagi karet-karet tombol dan PCB-nya lagi. Setelah itu, tinggal tutup casing bagian belakang remote dengan cara menekan-nekan saja. Tombol tekan karet dengan konduktor karbon memang mudah sekali error jika sudah kotor. Saya dari kecil sudah melakukan praktek seperti ini karena video game Nintendo yang menggunakan kaset kotak besar itu, sticknya juga menggunakan tombol tekan karet dengan konduktor karbon seperti ini. Jika tombol sudah mulai susah ditekan, ya harus dibongkar dan dibersihkan. Setelah tertutup, tinggal pasangkan baterai dan coba remote-nya. Ini saya coba tekan tombol sembarang dan normal. Selanjutnya saya akan tekan tombol power atau tombol yang berwarna merah yang tadi bermasalah. Dan ternyata sudah berkedip saat ditekan tombol power. Ini berarti remote-nya sudah normal. Dan jika sudah seperti ini, maka harusnya remote ini sudah bisa digunakan lagi seperti sedia kala. Saya tidak bisa mencobanya ke TV karena TV-nya ini milik tetangga saya yang ada di rumahnya. Tapi jika sudah berkedip seperti ini, harusnya sudah bisa digunakan dengan normal. Oke, sekian dulu video kali ini tentang bagaimana cara memperbaiki remote TV yang bermasalah. Banyak salah, mohon maaf, dan sampai berjumpa kembali. Ini remote akan langsung saya antarkan ke tetangga saya. Kasian nggak bisa matiin TV dari tadi.